Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Apakah Anda sudah siap mengikuti kuliah kinematika? Setelah sekian lama tidak kuliah, ya di awal kuliah ini perlu pemanasan dahulu lah. Ibaratnya diesel ini pelan-pelan, jangan langsung kecepatan tinggi. Sebagai awal, perlu kami jelaskan terlebih dahulu kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa sebelum kuliah berlangsung, agar mahasiswa tersebut bisa mengatur porsi ya, belajarnya itu. Porsi pembelajarannya, tahu betapa pentingnya tugas, kuis, UTS dan UAS, sehingga belajarnya bisa diiramanya, bisa diatur. Sebagaimana seseorang jika mau bekerja di perusahaan, itu sebelum masuk kerja itu ada kontrak kerja antara perusahaan yang diwakili oleh departemen atau divisi suatu perusahaan dengan karyawan. Isi daripada kontrak kerja, yang pertama masa kerja, kemudian aturan-aturan kerja, dan sebagainya. Masa kerja biasanya untuk kontrak kerja yang pertama itu selama 3 bulan masa percobaan. Jika masa percobaan ini berlangsung dan dijalani dengan baik oleh karyawan tersebut, maka kontrak kerja diperpanjang lagi pada bulan keempat sampai 1 tahun. Nah, selama masa percobaan gajinya itu baru 80%. Setelah masuk pada bulan keempat itu 100%. Selanjutnya, jika sudah selesai setahun dia bekerja dengan baik, maka kontrak itu bisa diperpanjang lagi. Apakah karyawan tersebut mau diperpanjang lagi 1 tahun lagi, ataukah diangkat menjadi pegawai tetap atau karyawan tetap. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, demikian juga kontrak kuliah, khususnya kinematika ini. Yang pertama yaitu tugas atau kuis, yaitu 10-30%. Jika sedikit tugas 10%, jika tugasnya sedang, artinya kuantiti ya, dan kualitas tugas juga, itu 20%. Kemudian kalau tugasnya banyak, sulit, 30%. Nah, itu untuk tugas. Diharapkan mahasiswa ini selalu mengerjakan tugas, karena ini sebuah poin. Jika mahasiswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, semua dikerjakan, lembaran tugasnya pun juga baik, tulisannya baik, maka kesalahan-kesalahan akan dimaafkan. Kesalahan menjawab dan sebagainya dimaafkan. Tapi kalau tugas dikerjakan dengan kelihatan sekali kok terburu-buru, maka tulisannya pun juga serampangan, yang harusnya pakai penggaris pakai tangan, yang harusnya tegak lurus dengan garis
acuan itu tidak tegak lurus, tidak pakai busur. Karena untuk mengerjakan tugas dan ujian-ujian itu harus pakai 2 penggaris segitiga, ada jangka, ada busur. Ini harus disiapkan. Jangan sampai mahasiswa ini bisa beli sepeda motor, bisa beli pulsa 100.000, beli busur saja yang harganya itu Rp2.000, jangka yang harganya 8.000, penggaris segitiga double, ada yang sama sisi, ada yang siku-siku itu harganya sekitar 15.000, tapi tidak bisa beli. Nah ini, padahal kelengkapan ini menentukan hasil daripada tugas atau ujian kinematika. Jadi jangan sampai salah prioritas dalam perbelanjaan. Kemudian UTS di situ 35 sampai 50%. Ya. Kalau rata-rata UTS-nya lebih rendah daripada UAS, maka UTS dibuat persentase kecil. Nah, ini menguntungkan mahasiswa. UTS-nya nanti yang besar, yang rata-rata banyak, sehingga mendongkrak nilai. Kemudian UAS-nya juga sama, 35 sampai 50%. Nah, ini. Jika tugasnya itu 10%, maka UTS-nya bisa 40%. Nanti UAS-nya 50%. Atau TS-nya sama-sama dengan UAS-nya sama-sama 45%. Sehingga totalnya 100%. Jika tugasnya itu 30%, maka UTS-nya dan UAS-nya sama-sama 35%. Dan seterusnya. Kemudian daftar pustaka. Kita memakai daftar pustaka Design of Machinery. Ini karangan Profesor J.W. Vance. Banyak dipakai juga acuan di perguruan tinggi lain. Kemudian Kinematics of Machinery oleh jurusan teknik mesin di India. Di sana ada institutnya. Cuman untuk meringkas ini tidak saya sebutkan. Kemudian Mechanics and Machine, karangan Michael M. Stanisic. Sebenarnya masih banyak literatur lain. Nanti mahasiswa saya kasih ya, semuanya bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris. Tetapi nanti saya buatkan PowerPoint untuk memudahkan. Ya, memudahkan mahasiswa. Jadi diharapkan mahasiswa banyak waktunya nanti untuk belajar ya, dan mengerjakan tugas kinematikanya dan memahami ya, pertemuan secara online ini dengan maksimal. Ya, mahasiswa harus menyiapkan pulsanya, belajar sungguh-sungguh. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.